Baik, terima kasih waktunya Mbak Nia. Ini pas maghrib nih ya, di sini pas maghrib. Oke, sami-sami. Baik, saya mau menjawab pertama yang tentang KTP yang disampaikan Pak Ahmad tadi, kenapa nggak kolom agama dihapuskan saja. Itu sih sebetulnya itu juga salah satu yang diharapkan oleh kami dari penghayat kepercayaan itu kolom agama bisa dihilangkan dari KTP seperti dulu sebelum tahun 65 kan kolom agama juga nggak ada gitu kan. Nah, sekarang tapi itu sudah pernah juga kita sampaikan ketika RUU Adminduk itu juga pernah disampaikan bahwa justru pilihan permintaan pertama kami adalah mungkin Pak Pendeta Gultom juga mengikuti Ya, waktu itu juga. betul. Pertama kali yang pertama kita minta adalah kolom agama yang dihapuskan. Jadi kita sepakat dari lintas agama memang meminta itu. Tapi kan dari DPR tidak bisa karena menurut DPR itu Kan ya tidak bisa, secara Mbak, politik tidak mau. ya tidak mau maksudnya seperti jadi bagi kami ketika menyuarakan itu ya kita nggak masalah kita menyuarakan bahwa sebaiknya tidak ada kolom agama memang gitu kan tapi kenyataan politisnya kan tidak bisa semudah itu kalaupun itu pun diperjuangkan harus benar-benar lintas agama semua agama mendukung itu pun juga bisa kalah di DPR juga gitu kan jadi ya tinggal di DPR seperti apa itu untuk KTP. Jadi pada intinya kami dari penghayat setuju kalau agama itu dikosongkan, maksudnya dihilangkan gitu, dihapuskan dari KTP. Seperti juga di paspor gitu. Kemudian untuk masalah pendidikan kepercayaan. Nah, pendidikan kepercayaan ini kan sejak tahun 2016 itu sudah ada Permendikbud tentang layanan pendidikan di sekolah gitu kan untuk pendidikan kepercayaan sebagai bagi penghayat kepercayaan dan kita dari MLKI dan Direktorat Kepercayaan Kemendikbud itu sudah maraton waktu itu menyiapkan modulnya, menyiapkan kurikulumnya, penyuluhnya, standar kompetensi penyuluh. Jadi itu sudah sampai pencetakan buku terakhir dan sudah distribusikan pada akhir 2019 lah. Akhir 2019 itu sudah terdistribusi ke daerah-daerah. Jadi, tapi memang kita itu kan belum masuk dalam sistem keguruan. Jadi kita memang masih penyuluh dan kalaupun harus pakai standar guru, kita juga belum mampu karena belum ada fakultas atau prodi untuk pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Jadi belum ada guru untuk kepercayaan. Makanya kita mengambil jalan ada penyuluh ini. Tapi penyuluh ini pun kan belum menyeluruh lah. Namanya juga anggaran pemerintah pasti hanya misalnya tahun ini berapa gitu. Dan kami di MLKI pun juga berusaha sudah dari Parmalim waktu itu mandiri berapa 35 orang untuk BIMTEK mandiri dan uji kompetensi. Kemudian di Marapu juga dibantu oleh satu nama Donders, oleh Yasalti gitu dibantu juga. Tapi memang itu implementasinya masih belum merata lah gitu dan itu masih kita perjuangkan dan dengan adanya COVID ini itu juga membuat kita juga kemarin berpikir untuk mengadakan dan itu sepertinya sudah disetujui juga oleh Pak Menteri bahwa perlu juga disiapkan materi-materi online, pembelajaran online untuk penghayat kepercayaan, termasuk itu untuk menyelesaikan misalnya masalah ketika di sana tidak ada penyuluh. Jadi ketika tidak ada penyuluh mungkin bisa melalui misalnya pembelajaran online atau pembelajaran lewat media-media yang lain. Gitu. Itu untuk pendidikan. Memang belum mulus sih untuk pendidikan ini, tapi paling tidak pemerintah dalam hal ini Kemendikbud sudah sangat maksimal untuk memfasilitasinya dan mungkin pemerintah daerah itu yang perlu sosialisasi juga ke dinas-dinas di daerah untuk memberi keyakinan kepada mereka bahwa ini loh walaupun masih ada keterbatasan kita tapi bahwa pelayanan kepada peserta didik itu harus diutamakan kepentingan hak anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai kepercayaan itu juga harus diharuskan karena ada di Undang-Undang Sisdiknas bahwa pelajaran agama itu harus didirikan oleh guru yang seagama gitu. Itu untuk pendidikan mungkin biar nggak terlalu lama ya nanti kalau memang kurang jelas bisa di ini lagi. Kemudian bagaimana peran penghayat sendiri terhadap kondisi sosial atau stigma terhadap penghayat ini, terus apa yang harus dilakukan oleh penghayat supaya bisa mengurangi itu juga sebetulnya yang sedang saat ini kita inginkan dari peran dari penghayat sendiri. Kita pun juga harus
introspeksi diri sendiri juga. Kita tidak boleh hanya meminta rekognisi dari masyarakat mengakui keberadaan kita, tapi kita sendiri pun tidak melakukan apa-apa gitu kan. Bahwa misalnya pemimpin organisasi misalnya sudah berjuang ke pemerintah untuk adanya undang-undang dan peraturan perundangan itu sudah ada, ya bagaimana selanjutnya penghayat itu mengimplementasikan itu juga dan mengaktualisasikan ajarannya itu dengan secara terbuka gitu loh. Maksudnya jadi kita membuka diri lah terhadap masyarakat kita tuh siapa dan seperti apa kita. Oke. Jadi seperti misalnya walaupun kondisinya tidak memungkinkan, misalnya paling tidak di dalam keluarga kita menyatakan bahwa kita ini penghayat, jadi seperti ini, misalnya kepada tetangga bahwa saya penghayat gitu, itu mulai disampaikan dan juga harus menampilkan bahwa penghayat katanya ajaran luhur itu seperti apa ya harus ditampilkan pada diri kita gitu loh. Kita sebagai penghayat kepercayaan yang katanya berbudi pekerti luhur, yang bisa menjadi sinar bagi lingkungannya, bisa membuat ketentraman bagi lingkungan sekitarnya atau memayu-hayuning bawono, yaitu tolong diperlihatkan, ditunjukkan bahwa kita punya kontribusi kepada masyarakat, terutama pada masyarakat atau keluarga, masyarakat sekitar kita itu kita punya kontribusi. Nah, kalau secara organisasi itu lebih bagus. Jadi kalau kita orang per orang memang kita harus menunjukkan itu, tapi kan kekuatannya kecil. Tapi ketika itu dilakukan secara bersama, misalnya kita dalam kelompok kita bekerja sama dengan misalnya di situ ada RT RW atau mungkin NU tingkat cabang atau ranting, kita bekerja sama untuk misalnya kalau pas COVID ini bagaimana menyemprot disinfektan. Jadi saya bersyukur juga bahwa teman-teman penghayat ketika COVID ini juga di daerah-daerah turut berkontribusi lah ke masyarakat sekitarnya. Ada yang ikut menyemproti disinfektan untuk rumah-rumah ibadah di sekitar rumahnya, ada yang ikut jaga lingkungan, terus ada juga yang organisasi-organisasi yang turut serta misalnya berbagi masker seperti berbagi sembako juga, walaupun mungkin tidak banyak karena memang kemampuan dari penghayat kepercayaan kan mungkin kecuali jumlahnya yang tidak banyak, juga kemampuan dari penghayat kepercayaan kan masih banyak yang levelnya menengah ke bawah karena selama ini kita terdiskriminasi atau belum diberikan hak untuk sekolah, hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan kita. Ya kita tentunya belum bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lah. Kalau mungkin yang teman-teman yang dari agama kan bisa mengejar karir sesuai dengan agamanya, sedangkan kita dengan mengaku kepercayaan udah pasti kita susah berkarir, diterima aja belum tentu apalagi berkarir. Jadi tapi bagi saya penghayat nggak boleh putus asa. Dari dulu para sepuh kita juga nggak pernah putus asa. Jadi walaupun ada diskriminasi atau ada pandangan itu, ya kita tunjukkan bahwa kita tuh manusia biasa, kita tuh bukan orang aneh gitu loh. Jadi ya tunjukkan itu kepada sekitar kita. Jadi pasti sekitar kita akan menerima. Kalaupun ada yang masih belum menerima, ya nggak usah sakit hati gitu. Itu kan biasa dalam kehidupan, ada yang suka dan tidak suka. Jadi itu harus kita terima. Terima kasih, Rahayu. Itulah kesabaran revolusioner pada penghayat ya. Tapi Mbak Retno, saya mau mempertajam nih soal ini Mbak Retno. Apa kesulitan setelah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal mengajar agama-agama itu sendiri di sekolah? Apa kesulitannya? Karena gini, salah satunya kan diantaranya seorang pengajar itu harus punya sertifikat atau kriteria tertentu. Sementara selama ini penghayat punya kendala yang seperti Mbak Retno sampaikan tadi, untuk berkarir sebagai guru, sebagai polisi, dan lain-lain masih banyak hambatan. Bagaimana cara mengatasi itu? 2 menit aja Mbak Retno. Ya, memang betul juga. Ini juga yang sedang kita usahakan juga, kita bekerja sama dengan Kemendikbud, khususnya Direktorat Kepercayaan, bagaimana bisa mengadvokasi kami juga berhubungan dengan pihak-pihak, misalnya walaupun kita katanya sudah bisa masuk ke PNS, tapi kan tetap di pendaftaran online belum bisa. Seperti itu sih sebenarnya, membuka akses bagaimana bisa masuk TNI, Polri, itu yang sedang kita usahakan sekarang. Karena ketika anak-anak didik kita ini sudah memilih kepercayaan sebagai pelajaran di sekolahnya, di KTP-nya, tapi ketika kemudian mencari pekerjaan dia tidak diterima, itu kan menjadi masalah lagi gitu kan. Dan ya itu memang masalah kita seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa
perlu konsistensi implementasi perundang-undangan ini oleh pemerintah baik pusat sampai daerah gitu. Jadi bagaimana pemerintah pusat terutama apa ya, ketika sudah ada undang-undang Adminduk harusnya harapan kita itu sudah nge-link ke semua instansi. Ya semua harus ada bagaimana bisa membuka akses penghayat kepercayaan yang kolom agamanya strip atau kolom agamanya kepercayaan itu juga bisa masuk dalam pendaftaran online karena sekarang semuanya serba online. Tapi kalau masalah implementasi pendidikannya sendiri itu beragam karena memang kan kita masih baru mulai ya, namanya baru mulai pasti ada kendala-kendala dan itu terus kita evaluasi terus sih. Gitu. Ya, baik. Ini banyak pertanyaan sebelum ke Pak Angkus dan satu lagi yang sudah tunjuk tangan ya. Pertanyaan banyak ditujukan justru untuk Pak Guamar dan juga Mas Imam ini. Bagaimana cara untuk mendorong agama ini betul-betul inklusi ya. Jadi kembali lagi tadi kepada pernyataannya Mas Imam ya bahwa kita harus fokus kembali kepada tujuan beragama itu sendiri. Terus kemudian juga saya mengiyakan nih pendapat dari teman dari Papua ini Pak Ronald Helwilderi. Saya menyaksikan sendiri ya bagaimana teman-teman pendeta di Sumatera, di Sulawesi, Papua, terutama Indonesia Timur itu sebetulnya jaringan PGI ini luar biasa. Saya banyak menemukan pendeta yang mungkin dengan pengalaman sejarah bersama, mungkin merasa di bawah nenek moyangnya juga menganut agama lokal dan lain-lain, itu melakukan banyak sekali advokasi ya secara inisiasi lokal dan lain sebagainya. Bahkan PGI saya tadi sudah sampaikan di muka menyelenggarakan seminar agama-agama tahun 2015 khusus topiknya tentang agama lokal. Bagi saya itu sebuah sikap inklusi dari PGI sendiri ya, dan bagaimana Lakpesdam, teman-teman Lakpesdam juga punya program advokasi. Ini menunjukkan sebetulnya optimisme kita bahwa tidak karena memang banyak kasus juga sebetulnya masa lalu ya teman pendeta yang dari Muslim, pokoknya agama-agama besar itu juga memang bagian dari pelaku diskriminasi sendiri kepada teman-teman agama lokal. Tapi bukan berarti bahwa kemudian itu menjadi warisan yang terus-menerus. Nah, saya minta jawaban-jawaban dari Pak Kiai Imam Pitundo dan Pak Gomar dulu barangkali untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang luar biasa ini. Salah satunya juga Pak Gomar khusus nih, bagaimana pikiran-pikiran seperti Pak Gomar itu dijewantahkan pada sinode dan umat. Nah,